Sebagaimana disebutkan Sayyidina Umar mengatakan likulli syai'in tariqah, tariqatul jannah al-ilm. Beliau mengatakan bahwasanya setiap sesuatu itu ada jalannya, dan jalan menuju surga itu adalah ilmu, adalah mengikuti majelis ilmu, yang insya Allah kita hari ini nanti di kelak kita mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, kita baca suratul Fatihah. Insyaallah dengan Fatihah ini kita selalu diberikan bimbingan oleh Allah Ta'ala, dilindungi dari mara bahaya, dan kita senantiasa diberikan rezeki zahir dan batin dari Allah Ta'ala. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sa'lin wal ma'mul wa ila hadratin Nabi ar-Rasul Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa dhwaji wa dhuriyati wa ahli baiti wa thumma la sayyidina al-muhajir Allah Ahmad ibn Isa wa sayyidina al-faqih al-muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi wa thumma la sahib al-kitab al-habib Muhammad bin Abdullah al-Haddar wa usulihim wa furu'ihim anna Allah yaghfir lahum darajati fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim anwarihim ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Ya akrama khalqi maliman aludhu bihi siwaka indahu lil hadithil amimi. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. ولا يضيق رسول الله جاهك بإذا الكريم تجلى باسم منتقم. يا رب بال بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Qala mu'allif rahimakumullah wal arda wa nafa'na fi ulumi fid dharain amin. Qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban faqala. Jadi ini adalah khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana ketika akhir Sya'ban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ceramah ini, dan ini dicatatkan. Ayuhan nas, wahai manusia, qad azallakum syahrun azimun mubarakun, syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahr. Wahai manusia, sesungguhnya ada bulan yang azim, yang barakah, yang tentu itu adalah bulan Ramadan, yang dimana bulan Ramadan itu melindungi manusia. Bulan Ramadan itu melindungi manusia, dan juga bulan Ramadan ini khusus kepada yaitu umat mukmin, di mana dikatakan bulan Ramadan banyak julukannya. Di antaranya Al-Imam Muhammad bin Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan Ramadan
syahrun azimul qadri, bahwa Ramadan ini bulan yang agung, yang tinggi derajatnya. Bahkan ketinggian derajatnya hanya Allah yang mengetahui. Ketika kita ibadah salat, kadar salat itu yang mengetahui Allah dan kita. Tetapi kalau puasa itu hanya Allah yang mengetahui. Sebagaimana kita sering mendengar daripada khatib atau dai mengatakan, ada satu hadis yang mengatakan as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untuk aku, kata Allah Ta'ala. Ya. Dan saya akan memberikan yang namanya pahala di dunia. Jadi hanya Allah yang mengetahui. Dan tentu ini ketinggiannya luar biasa. Bahkan Al-Imam Muhammad, dikatakan oleh Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Hadar, mengatakan, dibilang Ramadan syahrun, atau Ramadan mausimus sa'adah. Ramadan itu adalah musimnya kesenangan, kebahagiaan. Bahkan dicatatkan pula, ya, Imam Abi Maki radhiyallahu an mengatakan bahwasanya, ya, Ramadan itu adalah miftahuz zuhud. Ramadan itu adalah kuncinya zuhud. Kuncinya bagaimana kita bisa membagi antara dunia dan akhirat. Waktu dunia dan akhirat. Bagaimana juga dikatakan zuhud ini bagi para sufi ini tarku dunia wa ma fiha, meninggalkan dunia dan seisinya. Kalau orang-orang dulu menyiapkan Ramadan luar biasa dari bulan-bulan sebelumnya. Bahkan di bulan Ramadan secara khusus mereka yaitu meninggalkan dunia dan seisinya. Namun kita berbeda tentu. Ya. Kita ini imannya masih iman anak TK. Iman kita belum seperti para salihin. Ya, iman kita yazdad wa yankus, naik sama turun. Ya, tentu kita masih terus meningkatkan, ya, tentu keimanan kita. Nah, tentu kalau kita bisa dibilang bulan Ramadan ini terkadang kita banyak ngeluhnya. Ya, kita kerja kok Allah kasih Ramadan. Ya, kita lagi capek kok Allah kasih Ramadan. Kita bisa belajar dari para salihin, dari para orang-orang saleh apa yang dilakukan. Mereka juga bekerja di bulan Ramadan. Tentu bekerja mereka karena Allah Ta'ala. Maka ketika kita bekerja niat karena Allah Ta'ala, maka akan sampailah apa yang kita kerjakan akan mendapatkan pahala. Terbukti ada satu riwayat, ada satu sejarah yang menceritakan karena Ibrahim ibn Adham fi Ramadan, bahwa Ibrahim bin Adham ketika tatkala Ramadan datang, apa yang beliau kerjakan? Yahsudu zar'a fin nahar. Beliau itu di siang hari masih yang namanya berladang. Di siang hari masih berladang, masih panas-panasan di tengah ladangnya. Kalau kita beda deh, ya. Kita panas-panasan kadang tergoda dengan air minum di bulan Ramadan. Tergoda kita mampir ke warteg, memang orang lain nggak tahu tapi Allah yang tahu. Ya. Dan apa yang dilakukan beliau di malam hari? Yusalli bil lail. Seluruhnya di bulan Ramadan itu malamnya untuk Allah Ta'ala beribadah.
Bahkan menunaikan sholatnya, sunat-sunatnya luar biasa. Terkadang kita sholat tarawih 20 ngeluh. Ya. Mau yang lebih dikit 8, misal seperti itu. Ya, kalau orang-orang soleh bahkan tarawihnya 100 rakaat. Kalau kita belum nyampe deh. 20 aja udah bagus. Ya. Maka itu kita pilih sesuatu yang lebih baik, yang tentunya yang lebih banyak, karena ini untuk Allah Ta'ala dan untuk kedepannya, masa depan kita. Kita memikirkan mencari uang setiap hari, kita kejar 24 jam, tapi kalau untuk karena Allah masa 25 menit? 25 menit sholat doang lagi. Satu waktu 5 menit. Qobliyahnya kagak, ba'diyahnya kagak. Ya. Maka kita harus renungi dan kita harus pikirkan seperti itu. Dan apa yang dilakukan selama Ramadan, Imam Ibrahim bin Adham ini yamkuthu Salasina yauman. Dalam bulan Ramadan beliau menetapkan bahwasannya yaitu la yanamu wala bin nahar. Beliau tidak tidur pada malam hari, apalagi siangnya dikatakan seperti itu. Tapi kalau kita Ramadan masih sempat tidur, itu luar biasa tuh. Ya. Maka kita ikutin orang-orang salihin. Ya. Mereka itu kalau bisa dibilang seperti yang masih ada Habib Umar bin Hafidh radhiyallahu an. Beliau itu tidurnya setiap hari, Pak, cuman 15 menit. Kalau kata dokter kita, wah gila nih orang nih. Kalau orang yang tidurnya cuma dikit dikata gila. Tapi orang soleh enggak, malah lebih sehat dari orang biasanya tuh. Ya. Bahkan di ketika itu ibunya Habib Umar bin Hafidh radhiyallahu an ya, mengatakan ya, kalau enggak engkau tidur maka aku ya gak cinta kepada kau. Artinya tidur sedikit deh, biar sedikit. Ya. Bahkan kalau beliau ini tidur ini cuman nyenderan di ya, nyenderan, gak tidur seperti kita di atas spring bed, di AC, enggak, beda. Ya. Kenapa begitu? Beliau mengikuti daripada Al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Apa? Ketika Imam Hasan ditanya, ya Hasan, ya Syekh, ya Imam, kenapa? Ya, antum no, kalau saya lihat, orang nanya nih, kok nggak tidur? Nggak pernah lihat saya tidur, nggak pernah lihat ente tidur nih. Ya Syekh, ya Imam. Beliau menjawab, apakah syaitan itu tidur? Apakah syaitan itu tidur? Maka beliau bilang lagi, niscaya kalau misalnya syaitan tidur, saya juga tidur. Nah itu menjadi pelajaran buat kita. Kita memang makamnya belum nyampe. Kita derajatnya belum nyampe. Tapi paling enggak kita pakai Ramadan ini, ya tentunya kita bisa bagi antara waktu dunia dan waktu akhirat. Jangan kita melebihkan waktu dunia dan kita untuk akhirat, enggak ada. Itu sungguh merugi. Ya. Syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahr. Ini udah umum. Itu ada bulan
bulan Ramadan di dalamnya ada bulan namanya Lailatul Qadar. Ada hari, ada yang hari-hari ditentukan itu malam Lailatul Qadar. Di mana lebih dari 1000 bulan. Kita belum tentu ya, hidup kita, umur kita nyampe seperti itu 1000 bulan, enggak ada. Ya. Maka itu kita bergunakan benar manfaat ya di bulan Ramadan ini untuk bagaimana kita menciptakan waktu akhirat kita di bumi. Contoh waktu akhirat kita di bumi apa? Ketika kita baca Al-Quran, ketika kita mengikuti kajian atau majelis ta'lim, ketika kita membuat sesuatu yang baik. Coba deh, diukur pakai jam. Lihat, tatkala kita di kafe, ketika kita di mall, ketika kita di tempat hiburan, waktu begitu cepat, tahu-tahu 8 jam. Tahu-tahu kita beli keluar tiket 50.000. Coba tutup di majelis ta'lim. Coba kita baca Quran. Pasti kita ngeliatin jam aja. Ini udah jam berapa ya? Gitu kan. Benar enggak? Nah, sesungguhnya kita duduk di sini di majelis ta'lim, majelis ilmu, kajian, kita meminjam waktu akhirat untuk di dunia. Ya. Kita meminjam waktu akhirat di dunia. Ya, memang kerasa lama, Pak. Memang kerasa lama, tapi nanti nikmatnya luar biasa. Ya, mendapatkan balasan luar biasa. Ja'alallah siyamahu fariidah. Dan Allah menjadikan bulan Ramadan itu yaitu siyam, puasa yang fariidah, yang wajib. Kenapa menjadikan wajib? Karena itu ketika kita puasa Ramadan dijadikan wajib, hikmahnya apa? Kita bisa merasakan bagaimana simpati kita kepada orang-orang yang di bawah kita. Bagaimana masih ada yang hidup di Indonesia ini yang masih ketemu nasinya 3 hari sekali. Bahkan ya, mereka itu orang yang di bawah kita ekonominya mungkin makannya nasi aking. Ya, itu hikmahnya. Tentu kita bisa bersimpati kepada mereka melalui Ramadan ini kita berpuasa. Ya. Dan tentu hikmah dari puasa ini yang pertama ya dibilang oleh Abi Maki mengatakan ada namanya saumur ruh, puasa ruh kita. Ya, fi qasril amar. Untuk apa puasa ruh kita? Selain kita puasa jasad, puasa ruh juga. Kenapa ruh harus diberi asupan juga? Asupan ruh apa? Zikir, majelis ta'lim, Al-Quran. Maka dengan berpuasa ruh itu kita yang namanya ya memperkecil atau memperpendek namanya ya tulul amal, harapan-harapan yang angan-angan. Kenapa kita angan-angan tinggi? Kita mau surga, kita mau hidup tenang di akhirat, tapi kita nggak melaksanakan perintah Allah dan larangannya. Nah, ketika kita melaksanakan perintahnya dan menjauhkan larangannya, dan tentu juga merupakan puasa ruh kita. Selain kita puasa jasad kita. Kalau orang itu tidak pernah memberikan asupan kepada ruh, maka hidupnya setiap hari gelisah. Maka hidupnya setiap hari dipenuhi dengan kepentingan-kepentingan duniawi. Maka hidupnya yang dicari hanya harta, tahta dan jabatan. Tidak memikirkan bagaimana enaknya nanti ketika sakaratul maut.
Dan yang kedua, di bulan Ramadan ini juga kita namanya shaumul akal, puasa yang namanya puasa akal kita. Shaumul akal fi mukhalafatil hawa, puasa akal kita yang tentu untuk apa? Untuk melawan namanya hawa nafsu kita. Karena hawa nafsu itu ditransfer dari namanya akal, ditransfer dari akal ke hati, lalu membentuk namanya keinginan. Tapi keinginan ada dua, ada keinginan yang positif, ada keinginan yang negatif. Ketika keinginan kita positif, pasti segala sesuatu yang baik kita kejar. Tapi keinginan yang negatif ini yang terkadang kita nggak bisa ya lawan. Maka itu dengan puasa seperti itu. Ya. Ada juga yang ketiga, kita berpuasa di bulan Ramadan, shaumun nafas, puasa hawa nafsu kita yang terakhir tuh. Yang tentu fikilatil mataim wal manakih. Kita di bulan puasa nih dengan menyedikitkan makanan dan namanya untuk jima kepada istri kita, walaupun boleh di malam hari. Ya, itu puasa hawa nafsu kita. Maka ketiga puasa ini yang kita jaga dalam bulan Ramadan, bukan hanya kita menahan hawa nafsu. Bagaimana kita semua kita jaga dari mata kita, lisan kita dan sebagainya. Wa qiyamal lailah wa qiyamal laili tatawwu'an, dan mendirikan malam kita, mendirikan malam yaitu secara ikhlas. Ya. Secara ikhlas. Man taqarraba fihi bi khaslatin min khairin kana kaman ada faridatan fi ma siwa. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan tapi secara ikhlas, atau melakukan sesuatu kebaikan dengan secara ikhlas, maka itu akan dilipatkan, akan menjadi fardhah, menjadi ibadah yang wajib. Alhamdulillah, kita sudah menjalankan sholat zuhur yang tadi. Sebelum sholat zuhur kita sholat sunnah, insya Allah itu menjadi ibadah wajib kita, menjadi amal kita, tabungan kita. Wa man ada fardhatan fihi kana kaman ada sab'ina fardhatan fima siwa. Barang siapa yang mengerjakan yang wajib, dia adalah seperti mengerjakan 70 kali lipat, yaitu ibadah wajib. Kita nggak bisa 70 kali lipat tuh. Ya. Allah yang memberikan pahala ini semua. Wahwa syahrul sabar, dan dia adalah yaitu bulannya sabar. Wa syabru thawabul jannah, dan sabar itu adalah yaitu pahalanya jannah. Wa syahrul muwasah, dan juga Nabi bilang bahwa ya ini adalah bulan yang tentu bulan menghibur kita. Ini adalah bulan hiburannya umat mukmin. Karena kita bisa menghiburkan jasad kita dari segala sesuatu yang haram. Dan juga menghiburkan ruh kita dari segala sesuatu yang mungkin dzunub atau dosa-dosa kita. Dan tentu ini adalah fase awal, fase di mana hari pertama sampai hari ke-10 yang rahmat Allah diturunkan, kita jaga banget. Ketika kita jaga, insya Allah fase kedua, fase ketiga menjadi terbiasa seperti fase pertama, makfirahnya dapat, dijauhkan juga dari api nerakanya dapat, dan juga menyambung sampai bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya.
Yang insya Allah kita jaga bulan Ramadan, apalagi setelah 2 tahun mungkin kita tidak bisa bersama, tidak ada kajian, tidak ada sholat tarawih. Ini adalah kita benar-benar rindu kepada Ramadan. Tapi rindu bukan sekedar rindu, tapi kita menjalankan apa-apa yang diperintahkan Allah dan menjauhkan larangannya. Yang insya Allah ini adalah sedikit daripada ceramah saya atau kajian zuhur saya, yang insya Allah kita Al-Fakir juga bisa menjalankan dan antum sekalian bisa menjalankan. Kebaikan datangnya dari Allah Ta'ala dan keburukan datangnya dari lisan saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.